Polda Metro itu melanggar hukum. Kalau ijazah SMA saja tidak ada, bagaimana ada ijazah perguruan tinggi gitu loh. Polisi ini memasuki wilayah bukan wilayah dia. Ini masuk wilayah politik ini ya, bagi caranya gitu loh. Mempolitisasi hukum namanya gitu loh. Jadi menurut saya stop aja. Ngapain lagi, emang karena kerjaan lain polisi? Menurut saya mestinya polisi itu langkap Jokowi. Saya sebetulnya kalau awal ya, saya melihat bahwa Polda Metro itu melanggar hukum. Offset ya? Offset. Ya, kenapa? Karena begini kan, pertama Jokowi itu ketika melaporkan tidak sebut nama. Kok kenapa nama-nama itu muncul? Terus siapa dong? Masa polisi? Ya kan? Itu. Nah, jadi menurut saya di dalam hukum yang dikatakan pencemaran nama baik, misalnya saya mencemarkan Mas Bitor, saya harus menyebutkan bahwa Mas Bitor itu merasa tercemar oleh saya, dia laporkan saya. Nah, sebagaimana Jokowi melaporkan orang-orang itu kan mestinya kan dia menyebutkan Egy Sujana, siapa misalnya seluruh orang itu kan, ini kan nggak ada, gitu loh. Jadi menurut saya itu yang menurut saya itu offside, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira proses yang terjadi di Barreskrim itu kan misalnya meskipun Barreskrim mengatakan itu otentik, kan kami gelar perkara. Gelar perkara itu saat ijazah asli itu nggak muncul. Makanya Bang Egy mengatakan nading, nggak ada. Nah, terus sekarang misalnya begini, polisi bertahan seperti itu. Polisi punya bukti apa? Ini pengadilan pada saat gugatan ijazah SMA di Pengadilan Negeri Solo itu nggak muncul itu. Masa polisi nggak tahu, masa Jokowi nggak tahu gitu loh, ya kan? Jadi dengan demikian, logika yang saya pakai logika Bang Egy itu, kalau ijazah SMA saja tidak ada, bagaimana ada ijazah perguruan tinggi gitu loh. Jadi ini menurut saya pekerjaan sia-sia saja ini. Ini polisi ini, sebentar, polisi ini memasuki wilayah bukan wilayah dia. Ini masuk wilayah politik ini ya, bagi caranya gitu loh. Mempolitisasi hukum namanya gitu loh. Jadi menurut saya stop aja. Ngapain lagi, emang karena kerjaan lain polisi? Gitu loh. Maksud abang itu yang ijazah SMA itu sudah berkekuatan hukum? Inkrah. Sudah inkrah bahwa memang ijazah SMA aslinya nggak ada. Menurut Perma Mahkamah Agung, fotokopi itu nggak bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Masa polisi nggak tahu begitu barang-barang begituan? Apalagi sudah inkrah gitu loh. Berarti abang meyakini secara pasti bahwa ya, saya yakin itu yang S1 itu berarti harusnya tidak ada. Ya, SMA-nya yang nggak jawab lagi satu. SMA saja inkrah itu nggak ada. Bagaimana S1? Jadi kita bolak-balik seperti apapun, lo sekarang bisa nggak ada ijazah SMA masuk keluar 3 apalagi punya ijazah? Itu aja logikanya. Jadi menurut saya kasus Bang Egy itu ijazah SMA, Rismond, Roy, Tifa itu ijazah UGM. Beda kalau ini kan sudah inkrah. Makanya ketika saya termasuk yang memimpin delegasi gelar perkara Barreskrim itu kan polisi pada diam, para jenderal-jenderal itu pada diam. Sudah inkrah. Inkrah ijazah SMA. Dan menurut saya mestinya polisi itu langkap Jokowi. Ini menurut saya ya. Kenapa? Oh, ini jelas-jelas ini adalah menipu negara, cacat administrasi. Sekarang anaknya lagi. Gitu loh. Masa hukum kita begini? Negara apaan kalau caranya? Terus harapan abang dengan adanya reformasi di kepolisian sekarang ini bang? Sebetulnya begini kan. Penyelesaian ijazah Jokowi ini bang? Kalau menurut saya, Presiden itu, Presiden Prabowo, saya mengusulkan supaya minta saja ke Kapolri. Kalau Kapolri tidak segera misalnya, ganti saja, masa jenderal polisi banyak begitu, masa takut gitu loh. Ya kan? Jadi begini, hukum itu nggak harus kasih tembusin, harus punya keberanian. Apalagi rakyat semua berteriak, coba kurang apa lagi Pak Prabowo? Ya kan? Ini saja mengusulkan 2 nama, sujud S sama D, jadi sama sujud. Itu saja DPR ketakutan. Ini apa kita mau bubarin negara, kan itu masalah kan? Presiden ketakutan, DPR ketakutan. Terus masa kita ini jadi orang yatim piatu gitu loh negara? Kita yatim hukum ini. Ini terus hukum namanya, gitu loh. Itu, saya kira itu. Bang, satu lagi bang, ya. Ini Pak Jokowi juga mengeluh. Ini kasus ijazah ini sudah 4 tahun, bahkan sekarang Gibran juga diulik-ulik lagi bang. Apakah ini penegakan hukum atau ada orang besar di belakang? Enggak, Jokowi nggak taat hukum.
Jokowi nggak taat hukum. Kalau dia taat hukum kan ketika digugat, dia bawa dong ini loh. Jangan berdalih. Siapa yang menggugat dia membuktikan. Lo bukti ijazah susah amat sih. Bahkan sekarang ini pakai KPU lagi, KPU lagi. Jadi seolah-olah bagaimana supaya dokumen KPU jangan dibuka. Lo ini apa? Itu loh. Oh gampang barang itu. Semakin dia berdalih itu, ya rakyat semakin yakin dia nggak punya jasa. Baik bang, closing statement bang. Ya, closing statement saya pribadi ya, kembali kepada persoalan ini konstitusi ya. Konstitusi bahwa omongan Bung Victor tadi bahwa Wapres ini kan cacat konstitusi, cacat moral dalam konstitusi apa. Jadi kita kembali ke masalah ini bahwa saya mendukung tadi itu Bang Victor dalam persoalan usulan tadi, dan masalah ijazah ini saya kira ke pihak kepolisian itu harus tegas lah. Ya kan, jangan lagi kemudian sekarang ini sudah banyak alasan itu. Ya, sudah banyak bukti bahwa bahkan sejumlah profesor, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi, Mahfud MD, semua lah jumlah sedikit. Ini mereka itu guru besar semua. Menganggap ini memang jasa ini, kalau memang apalagi si Rias Rasid, kalau ada jasa itu ya kan gampang kok itu. Kau pakai dalih macam-macam gitu. Saya kira itu aja. Oke, baik.